Selain itu, Mujizatullah, peneliti Pemda BLA Makassar yang juga meneliti di bidang pendidikan agama dan menceritakan bahwa pengangkatan guru-guru agama sangatlah penting. Yang pertama adalah adanya dua regulasi dalam pengangkatan guru agama itu sendiri. Yang pertama regulasi dari Kemdiknas untuk pengangkatan guru agama, kemudian sertifikasi guru agama itu dibayarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian sekarang kita melihat bahwa hasil penelitian kami di pendidikan bahwasanya semakin berkurangnya formasi pengangkatan guru agama di Kementerian Agama. Kemudian pendistribusian guru agama juga itu semakin tidak merata. Ini sehingga ada di daerah-daerah tertentu guru agama itu masih kurang. Walaupun sesungguhnya secara keseluruhan hasil penelitian itu memang kurang guru agamanya, tetapi ada di daerah-daerah tertentu itu yang lebih naas lagi, lebih kurang gurunya. Komunikasi antara Kementerian Agama dengan Pemda dalam hal ini yang mengangkat guru agama itu belum terjalin komunikasi secara baik. Yang melakukan komunikasi di sini hanyalah pihak-pihak tertentu di Pemda, misalnya Diknas, dalam hal ini BKD, kemudian Menpan yang menetapkan. Jadi yang melakukan di sini penyusunan adalah Diknas, dikoordinasikan kepada sekretaris gubernur, kantor sekretaris gubernur di bagian Anjak, Pak Nurdin. Kalau di Kalimantan Timur, setelah itu diteruskan ke BKD, dari ke BKD lah nanti yang mengusulkan, kemudian Menpan yang menetapkan pengangkatan guru agama tersebut. Yang menjadi faktor penghambat itu masih ada, boleh dikatakan ego sektoral, komunikasi ini ego sektoral. Artinya ego sektoral di penelitian adalah belum adanya komunikasi antar lintas sektoral di sini. Kemudian ada pemahaman di masing-masing instansi bahwasanya Kementerian Agama itu hanya mengurusi saja madrasah. Kemudian Diknas itu mengurusi sekolah. Jadi mereka punya pemahaman bahwa urus saja wilayah masing-masing. Anda mengurusi madrasah, kemudian kami mengurusi madrasah, Anda mengurusi sekolah. Jadi kesimpulan dalam penelitian implementasi pengangkatan guru agama yang pertama adalah belum adanya komunikasi yang terjalin antara Pemda dalam hal ini Diknas, BKD, dan sekretaris yang menyusun Anjak, sekretaris kantor gubernur. Kemudian kalau di pelaksananya itu saya kira mereka sudah demokratis dalam melakukan CPNS. Kenapa dikatakan demokratis? Karena sekarang penerimaan CPNS itu kan sudah online. Semua mulai pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian seleksi TKD, kemudian seleksi TKB. Jadi ketiga hal tersebut itu saya kira sudah dilakukan secara demokratis. Yang terakhir adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi itu kebijakan pengangkatan guru agama itu. Yang pertama tadi dari Diknas, kemudian ke bagian Anjap di kantor gubernur, kemudian ke dinas pusat lagi,
Berdasarkan nota dari dinas pusat itu dikirim kembali ke bagian Anjab di kantor gubernur. Dari situ Anjab dikirim ke BKD, BKD lah nanti mengirim ke Menpan yang menetapkan berapa yang akan diterima di dalam pengusulan tersebut. Nanti ke Menpan ditembuskan ke BKD dan Diknas. Badru Zaman, peneliti Pemda BLA Makassar, memaparkan indeks integritas karakter siswa dan nasionalisme di Indonesia Timur, khususnya di Papua, sangatlah tinggi dan bernilai positif, serta tenaga pengajar honorer masih membutuhkan perhatian khusus. Papua ini kan mengejolak selama ini, kita ini mengejolak. Adanya upaya untuk membuat referendum memisahkan diri. Tapi tampaknya gejolak-gejolak di masyarakat tidak berefek signifikan ke siswa. Bahkan tingkat nasionalisme siswa di sana tinggi. Ini artinya kondisi sosial yang berkembang di Papua itu tidak berefek kepada siswa. Ini menarik sekali kita amati ini, karena kita amati berkaitan dengan kondisi sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Itu yang kita amati, pengaruhnya signifikan terhadap pembentukan karakternya itu, yang tiga tadi itu, nasionalisme. Sedangkan berkaitan dengan tingkat kemandirian, tingkat kredibilitas, tingkat satu lagi integritas itu beragam. Di semua lokasi yang kita 12 lokasi tingkat nasionalisme tinggi. Ini artinya fungsi pendidikan dalam meningkatkan tingkat nasionalisme kepada siswa itu sangat kuat. Ada ketidakseragaman dalam merekrutmen guru non honorer, ya. Guru non honorer itu diseleksi tidak beragam, artinya tidak sistemik. Tidak ada pengumuman perencanaan di sekolah dalam rangka untuk mengadakan rekrutmen. Tidak ada seleksi khusus, dan tidak ada pengumuman sampai kepada penetapan pengumuman. Dominan mereka itu melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhannya saja, tidak diformat sedemikian rupa bahwa ada pendaftaran yang banyak kemudian diseleksi, tidak. Bahkan informasi itu disampaikan secara personal saja, hanya ada siswa calon guru data mendaftar, setelah diwawancarai kemudian di micro-teaching, setelah dulu diterima. Itu berbeda dengan Man IC, ada namanya Man Insan Cendekia. Ada satu Man Insan madrasah negeri sudah 23 Man Insan Cendekia di Indonesia. Itu memang diprogramkan khusus untuk pendidikan keagamaan berkombinasi dengan pendidikan teknologi. Itu yang merupakan cikal madrasah unggul yang dibina oleh ulama. Ini sistem rekrutmennya bagus, sistemik, terpusat di Jakarta, dan demikian halnya dengan pembinaannya. Dia berpola pesantren gitu. Pesantren ini bagus dia. Dan lulusnya sudah terakomodasi di beberapa negeri, bahkan luar negeri. Sampai kepada penghonorannya kita amati. Ternyata penghonoran guru PNS tidak beragam. Ada yang mengambilnya menetapkan dalam DIPA, tapi semua menyatakan bahwa di DIPA, tetapi peragaman jumlahnya yang berbeda. Ada yang menghonornya hanya 500 per bulan, bahkan ada yang lebih dari itu juga ada sampai 2.600.000, 1.800.000 per bulan. Dari berbagai pendapatan juga beragam. Ada pendapatan dari Kementerian Agama, pendapatan dari insentif dari provinsi, gubernur
informasi daerah, ada insentif dari Kementerian Agama. Jadi beragam. Keragaman ini yang menyebabkan kita melakukan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti Litbang Agama Makassar, indeks integritas karakter siswa sangat beragam dan masih perlu banyak pembinaan dalam sistem pembelajaran serta peningkatan mutu kualitas belajar mengajar. Selain itu, beberapa tenaga pengajar guru agama honor harus mendapat perhatian khusus dari pihak setempat dan lebih memperhatikan kesejahteraan guru tersebut.